Dan saudara, wilayah Aceh terdata sebagai wilayah rawan bencana gempa akibat berada di pertemuan dua lempeng bumi. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM menjelaskannya kepada jurnalis Kompas TV Stephanie Ginting dalam rekaman untuk Anda berikut ini. Saudara, pagi tadi gempa berkekuatan 6,5 skala Richter menerpa Aceh yang memberikan dampak sampai dengan saat ini ada puluhan jiwa meninggal dunia, ratusan jiwa lainnya juga mengalami luka-luka baik berat maupun ringan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan berbincang dengan Bapak Ego Syahrial selaku Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Pak Ego, bisa diceritakan sedikit gambarannya mengapa gempa bisa menerjang di wilayah Aceh? Baik, pertama-tama ini mungkin gambar ini bisa menjelaskan lebih gambaran lebih jelas ya, bahwa bukan hanya Aceh, tapi beberapa wilayah kita memang terutama pesisir Sumatera bagian barat ini kan dekat sekali ya dengan zona subduction zone, artinya zona pertemuan antara lempeng dunia. Lempeng dunia itu lempeng Australia dengan lempeng Eurasian. Ini kan selalu bergerak. Ini adalah salah satu pemicu terjadinya gempa bumi. Selain itu juga di Pulau Sumatera ini membujur dari Aceh hingga Sumatera bagian selatan itu adanya patahan yang aktif ya, patahan aktif sangat panjang. Nah, sebenarnya gempa yang terjadi di PD ini sebenarnya dipicu oleh terjadinya aktivitas sesar aktif ya, bukan yang utama, tapi adalah sesar menengah yang ada di sekitar Meredu ya, jadi namanya sekitar Meredu di sini. Namun secara geografis memang Kabupaten Aceh ini kombinasi segalanya. Jadi dekat sama zona subduksi, yaitu artinya pertemuan antara lempeng dunia Australia dengan Eurasia. Juga Kabupaten Aceh, seluruh provinsi Aceh ini memang dilalui oleh sesar aktif ya, Sumatera. Plus tadi yang sesar menengah. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi di bawah ketika gempa menerjang ini, Pak? Memang kalau lihat dari lokasi maupun kedalamannya ini memang ini skala 6,5 itu boleh dibilang menengah ya, menengah tidak belum terlalu tinggi. Namun karena kedalaman gempa itu dangkal sekali di bawah sekitar 10 km. Terus yang kedua adalah batuan penyusun. Secara geologi batuan penyusun yang ada di provinsi Aceh ini kan tipikal batuan kuarter dan tersier. Itu tipikal batuan yang memang lapuk ya, kalau orang geologi mengatakan dia mudah lapuk, mudah terurai, dia tidak kompak. Nah, ketidakkompakan daripada batuan ini memicu goncangan lebih kuat. Jadi kejadiannya sudah dangkal, batuannya pun sedikit memicu karena batuannya sendiri sudah terurai. Plus satu lagi, kekuatan bangunan yang memang ada di lokasi kejadian gempa ini memang beberapa ya, kalau kita lihat itu memang sudah belum memenuhi standar ya, standar daripada standar building code yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Tapi posisi Aceh ini memang merupakan zona merah ya Pak, rawan terhadap bencana. Boleh kita lihat sama-sama? Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Kebencanaan Geologi itu sudah melakukan pemetaan peta rawan bencana gempa bumi untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Aceh. Kita sudah memetakan. Pemetaan kami ini juga berdasarkan data-data historis maupun ground check di lapangan ya. Kronologis banyak sekali gempa-gempa besar yang memang terjadi di Aceh. Memang tadi konfirmasinya bahwa dekat sekali dengan zona subduksi, ada patahan sesar besar Sumatera plus beberapa patahan sesar medium yang tadi saya bilang. Boleh kita lihat mungkin di sini gambarannya ya Pak ya, posisi terjadinya gempa dan dikatakan memang ada kemungkinan gempa-gempa susulan. Biasanya trennya kalau terjadi gempa besar kemudian ada gempa-gempa susulan, biasanya berapa lama baru akhirnya gempa berhenti? Ini sampai saat ini kita sudah mendapatkan laporan bahwa sudah tidak ada lagi gempa susulannya. Kita harapkan mudah-mudahan keadaan sudah stabil. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan sehingga proses recovery daripada penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB sama Pemda bisa dilakukan dengan lebih efisien. Itu dia saudara, memang gempa tidak bisa diprediksi sehingga yang bisa dilakukan adalah membuat bangunan-bangunan yang aman terhadap gempa. Dan untuk saat ini juga tim geologi sudah mengirim tim ke Aceh untuk memetakan secara lebih detail zona mana yang paling rawan terhadap gempa. Stephanie Ginting, Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Dalam wawancara dengan rekan kami Friska Clarissa, Wakil Presiden Yusuf Kala menuturkan wilayah Indonesia yang rawan gempa seharusnya dapat diantisipasi dengan membangun bangunan yang strukturnya tahan gempa, sehingga resiko korban yang berjatuhan akibat bangunan runtuh dapat dihindari. Sebenarnya kita tahu semua Indonesia ini daerah yang banyak gempa, khususnya di Aceh. Di sebelah Aceh itu memang daerah gempa seperti tsunami zaman dulu. Maka yang gempa itu tidak membunuh orang. Yang membunuh orang itu bangunan runtuh akibat gempa. Kalau gempanya sendiri tidak apa-apa, tapi karena itulah maka yang pertama selalu diperhatikan ialah bangunan itu harus tahan gempa. Cuma lalainya kita kalau baru diperhatikan kalau gempa, kalau tidak gempa kurang diperhatikan tentang syarat-syarat bangunan itu. Ya. Ya, di dunia ini teknologi untuk mendeteksi awal gempa belum banyak yang akurat. Ya di negara-negara maju pun gempa itu ya tiba-tiba saja gitu kan. Ya. Walaupun memang diketahui wilayahnya. Saudara, Aceh dan Pulau Sumatera termasuk kawasan yang rawan gempa. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kesigapan dan mitigasi menghadapi bencana gempa.